Kali ini kami akan membahas tentang akuntansi keuangan menengah, akuntansi pajak penghasilan. Jadi, apa sih sebenarnya akuntansi pajak penghasilan itu? Next, menurut PSAK 46 dari Ikatan Akuntan Indonesia, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak di satu periode perusahaan, sedangkan akuntansi pajak penghasilan itu mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak dalam laporan keuangan. Artinya, perusahaan itu harus bisa mencatat pajak dengan benar agar laporan keuangannya tuh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, itu untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang kedua, untuk membantu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kewajiban pajak perusahaan. Dan yang terakhir, itu membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi pajak penghasilan itu sangat penting supaya perusahaan tidak salah menghitung pajak dan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Nah, teman-teman, biasanya dalam praktiknya sering muncul tuh perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak atau laba fiskal. Jadi perbedaan itu nantinya dapat menimbulkan pajak tangguhan. Di sini kita akan bahas tentang jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Jadi jumlah kena pajak masa depan adalah perbedaan temporer yang nantinya akan menambah laba kena pajak di masa depan. Karena di masa depan tuh perusahaan akan membayar pajak lebih besar, maka muncul yang disebut dengan liabilitas pajak tangguhan. Jadi sederhananya jumlah kena pajak masa depan itu merupakan penyebab munculnya liabilitas pajak tangguhan. Contohnya sering terjadi pada penyusutan aset tetap. Dalam akuntansi, perusahaan itu biasanya menggunakan metode garis lurus. Nah, sedangkan menurut perpajakan, biasanya tuh penghitungan penyusutan aset tetap tuh hanya menggunakan metode saldo menurun saja, kecuali bangunan. Bangunan itu cukup dengan garis lurus saja. Nah, di situ kan pastinya terdapat perbedaan nominal antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Nah, nantinya tuh akibatnya beban penyusutan menurut pajak tuh menjadi lebih besar pada awal periode sehingga laba fiskal lebih kecil dan pajak yang dibayar saat ini tuh lebih rendah. Namun, pada periode berikutnya perusahaan akan membayar pajak lebih besar sehingga timbul liabilitas pajak tangguhan. Next, kita bakal bahas tentang contoh perhitungannya supaya lebih mudah dipahami. Sebuah perusahaan memiliki laba sebelum penyusutan dan pajak sebesar 150 juta rupiah. Penyusutan menurut akuntansi sebesar 30 juta rupiah, sedangkan penyusutan menurut pajak sebesar 50 juta rupiah. Maka, laba akuntansi adalah sebesar 120 juta rupiah dan laba fiskal sebesar 100 juta rupiah. Jika tarif pajaknya 25%, maka pajak menurut akuntansi sebesar 30 juta rupiah, sedangkan pajak menurut fiskal sebesar 25 juta rupiah. Nah, selisih 5 juta itu nantinya akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Jadi, jurnal itu kita bisa nyatat beban pajak penghasilan sebesar 30 juta rupiah di debit dan di kredit ada utang pajak penghasilan sebesar 25 juta rupiah dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 5 juta rupiah di kredit juga. Next, kita akan bahas liabilitas real. Jadi, liabilitas real ini tuh kewajiban nyata perusahaan untuk membayar pajak di masa depan akibat transaksi yang sudah terjadi sekarang. Jadi, walaupun pajaknya tuh belum dibayar saat ini, perusahaan tetap punya tanggung jawab untuk membayarnya nanti. Nah, salah satu contoh liabilitas real ini adalah liabilitas pajak tangguhan. Kenapa disebut liabilitas real? Karena ini tuh benar-benar akan berdampak pada arus kas perusahaan di masa depan. Artinya nanti perusahaan tuh tetap harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak tersebut. Makanya dalam akuntansi liabilitas pajak tangguhan harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan supaya kondisi keuangan perusahaan lebih transparan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi intinya liabilitas real itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban pajak yang nyata dan akan dibayar pada periode mendatang. Next. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang liabilitas pajak tangguhan,
sekarang kita lanjut ke kebalikannya, yaitu aset pajak tangguhan atau jumlah dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Jadi itu tuh jumlah yang nantinya bisa mengurangi laba kena pajak pada periode yang akan datang. Artinya di masa depan tuh perusahaan bisa aja membayar pajak lebih kecil karena ada pengurangan tertentu. Jadi perbedaan ini tuh nantinya akan menimbulkan manfaat pajak di masa depan yang disebut aset pajak tangguhan. Jadi kayak aset pajak tangguhan itu seperti kayak tabungan manfaat pajak untuk perusahaan di masa depan. Kenapa bisa muncul? Karena perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan perpajakan, yaitu disebut dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Akibat perbedaan tersebut, perusahaan itu mungkin akan membayar pajak lebih besar sekarang, tapi nanti akan mendapatkan pengurangan pajak pada periode berikutnya. Nah, pengurangan pajak masa depan itulah yang diakui sebagai aset pajak tangguhan. Jadi aset pajak tangguhan itu memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan karena dapat membantu mengurangi beban pajak di masa mendatang. Next, supaya lebih mudah dipahami, kita masuk ke contohnya, yaitu biaya garansi. Dalam akuntansi, biaya garansi itu boleh langsung dicatat sebagai beban meskipun belum benar-benar dibayar gitu. Tapi menurut aturan perpajakan, biaya garansi itu baru boleh diakui ketika perusahaan tuh benar-benar mengeluarkan uangnya untuk membayar si beban garansi tersebut. Nah, akibatnya muncul perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal karena menurut pajak biaya garansi itu belum boleh diakui, maka laba fiskal menjadi lebih besar. Kalau laba fiskal lebih besar, otomatis pajak yang dibayar itu juga menjadi lebih besar. Walaupun sekarang tuh perusahaan membayar pajak lebih besar di masa mendatang. Walaupun sekarang perusahaan membayar pajak lebih besar, nanti di masa mendatang perusahaan tuh akan mendapatkan pengurangan pajak ketika biaya garansi tersebut benar-benar dibayar. Karena nantinya tuh bakalan ada manfaat pengurangan pajak, maka muncullah yang disebut aset pajak tangguhan. Next, kita bakal masuk ke perhitungannya supaya lebih jelas gitu ya teman-teman. Misalnya perusahaan memiliki biaya garansi sebesar 10 juta rupiah dengan tarif pajak 25%. Karena biaya garansi ini nantinya bisa menjadi pengurang pajak di masa depan, maka perusahaan mengakui aset pajak tangguhan. Cara menghitungnya itu cukup dengan mengalihkan biaya garansinya dengan tarif pajak. Nah, di sini kita bisa langsung kaliin aja 25% dikalikan dengan 10 juta rupiah, hasilnya 2.500.000 rupiah. Nah, angka itu tuh nominal itu nantinya yang akan disebut sebagai aset pajak tangguhan. Jadi kita bisa mencatat jurnalnya itu di debit ada akun aset pajak tangguhan sebesar 2.500.000 rupiah dan kredit manfaat pajak tangguhan di sebesar 2.500.000 rupiah juga. Artinya perusahaan itu memiliki manfaat pengurangan pajak yang nantinya bisa digunakan pada periode mendatang. Next, kita akan masuk ke pembahasan tentang aset real. Jadi aset real dalam pajak tangguhan itu merupakan manfaat ekonomi nyata yang akan bisa digunakan perusahaan di masa depan dalam bentuk pengurangan pembayaran pajak. Jadi simpelnya, aset pajak tangguhan ini tuh memberikan keuntungan bagi perusahaan karena nantinya perusahaan bisa membayar pajak lebih kecil. Tetapi aset pajak tangguhan ini tuh hanya boleh diakui ketika perusahaan tuh diperkirakan akan memperoleh laba di masa depan. Kenapa gitu? Karena kalau perusahaan nggak mendapatkan laba, maka manfaat pengurangan pajaknya juga nggak bisa digunakan gitu loh. Dengan adanya aset pajak tangguhan ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak pada periode mendatang sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Jadi, perbedaan antara aturan akuntansi dan perpajakan itu menimbulkan manfaat pajak di masa depan yang disebut dengan aset pajak tangguhan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai perbedaan spesifiknya, penyajian laporan laba rugi, dan juga pertimbangan tarif pajak. Nah,
dalam perbedaan basis kerangka ini terdapat dua jenis perbedaan, yaitu ada perbedaan temporer atau temporary differences dan juga perbedaan permanen atau permanent differences. Oke, next. Nah, yang dimana perbedaan temporer ini merupakan perbedaan berbasis perpajakan dari suatu aset ataupun liability yang akan menghasilkan taxable amount ataupun deductible amounts yang di tahun akan datang. Yang dimana future taxable amount ini akan menimbulkan atau memunculkan akun deferred tax liability atau bahasanya itu pajak yang harus dibayar, yaitu akun yang menjelaskan akan adanya sejumlah pajak yang akan harus dibayarkan di masa yang akan mendatang sebagai hasil dari taxable temporary differences atau perbedaan temporer kena pajaknya pada akhir tahun yang berjalan. Nah, sedangkan si future deductible amount ini nanti akan memunculkan akun deferred tax asset atau DTA, yaitu akun yang menjelaskan adanya sejumlah pajak yang dapat diterima kembali ataupun disimpan oleh perusahaan di masa depan sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari nominal laba bersihnya pada akhir tahun berjalan. Nah, contohnya itu dari perbedaan temporer yaitu misalkan dari perbedaan metode depresiasi asetnya dan juga penerimaan penjualan berbasis kas maupun accrual. Oke, next. Di sini ada yang namanya perbedaan permanen. Nah, yang dimana perbedaan permanen ini merupakan perbedaan yang berpengaruh hanya pada satu periode ketika terjadinya dan tidak memberikan future taxable ataupun deductible amount. Yang dimana perbedaan ini biasanya muncul karena adanya komponen yang masuk dalam perhitungan pre-tax financial income atau laba sebelum pajaknya, namun tidak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam taxable income-nya atau laba setelah kena pajak. Ataupun sebaliknya nih, yaitu masuk ke dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajaknya. Nah, next. Berikut ini merupakan item-item yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi tidak untuk tujuan perpajakan. Di sini ada bunga diterima atas beberapa jenis kewajiban pemerintah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak, denda dan biaya akibat pelanggaran hukum, sumbangan amal yang diakui sebagai beban, tapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan si perpajakan. Terus item selanjutnya itu item yang diakui untuk tujuan perpajakan tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangannya itu. Contohnya ada presentasi deflasi dari sumber daya alam yang melebihi biaya perolehannya ataupun pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan AS umumnya itu 70% sampai dengan ataupun 80%. Next. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi contoh soal yang dimana berbunyi seperti ini. Pada 3 tahun pertama operasinya, perusahaan Chelsea ini melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan biaya sebesar $60.000 tiap tahun. Untuk tujuan perpajakan, Chelsea melaporkan biaya yang sama pada otoritas pajak setiap tahunnya, yang dimana Chelsea melaporkan taxable revenue sebesar $100.000 pada 2019, $150.000 pada tahun 2020 dan juga $140.000 pada tahun 2021. Nah, apa saja pengaruh akun yang ditimbulkan dari perbedaan pelaporan jumlah pendapatan berdasarkan IFRS dan juga perpajakan? Oke, next. Nah, jadi dari ilustrasi perusahaan Chelsea tersebut, nah yang bisa pertama kita lakuin itu adalah kita bisa membuat tabel yang menghitung dari income tax expense dan juga income tax payable-nya, yang dimana yang harus diakui setiap tahun kan. Nah, yang dimana income tax expense ini berbasis pada laba sebelum pajak, dan juga sedangkan income tax payable ini bergantung pada taxable income. Oke, next. Nah, maka dari itu melalui perhitungan ini yaitu diketahui terdapat beberapa perbedaan
sebesar di tahun 2019 ini sebesar 12.000, kalau di tahun 2020 ini sebesar 8.000, dan juga di tahun 2021 ini sebesar 4.000. Oke, next. Nah, pada tahun 2019 ini si perusahaan Chelsea ini income tax expense-nya ini lebih besar sebesar 12.000 dibandingkan income tax dari payable-nya, yang dimana artinya perusahaan Chelsea ini harus mengakui deferred tax liability-nya sebesar 12.000. Maka jurnal yang harus dicatat oleh perusahaan Chelsea itu adalah income tax expense di debit 28.000, income tax payable di kredit sebesar 16.000, dan deferred tax liability sebesar 12.000 di kredit. Nah, next. Di sini di tahun 2020 perusahaan Chelsea ini income tax expense-nya ini lebih rendah dibandingkan income tax payable, yaitu sebanyak $8.000. Jadi perusahaan Chelsea ini harus mengakui penurunan deferred tax liability-nya sebesar 8.000 juga di sisi debit. Jadi jurnal yang harus dicatat oleh perusahaan Chelsea itu income tax expense sebesar 28.000 di debit, deferred tax liability sebesar 8.000 di debit juga, dan income tax payable sebesar 36.000 di kredit. Oke, next. Nah, next. Di sini terakhir di tahun 2021, yang dimana perusahaan Chelsea ini income tax expense-nya ini lebih rendah sebanyak 4.000 dibandingkan income tax payable-nya. Jadi Chelsea harus kembali mengakui adanya penurunan dari deferred tax liability sebesar $4.000 ini di sisi debit. Nah, jurnalnya itu jadi income tax expense 28.000, deferred tax liability 4.000 di sisi debit, pada income tax payable sebesar 32.000 di kredit. Oke, next. Nah, melalui penjurnalan tersebut, di laporan laba rugi perusahaan si Chelsea ini, Chelsea ini akan melaporkan komponen biaya pajak penghasilan sebagai berikut yang tertera pada layar. Nah, oke, selanjutnya di sini ada materi mengenai pertimbangan tarif pajak. Di sini ada tarif pajak masa depan atau future tax rate. Nah, mungkin banget kalau kita saat lagi menyusun laporan pajak atau mau membayar pajak itu, seperti tadi kan ada akun deferred tax asset dan deferred tax liability, yang dimana nanti misalkan ternyata si deferred tax assetnya ini sama si deferred tax liability-nya ini bisa aja tahun depannya itu akan ada perubahan rate ataupun dari si tarif pajaknya. Nah, jadi jika si tarif pajak atau si rate tax baru diketahui, maka kita ini diperbolehkan untuk memakai rate yang baru dalam menghitung berapa sih different tax-nya atau perbedaan dari pajaknya, dan jika nggak diketahui ya berarti kita memakai rate yang lama dan akan nantinya itu akan dilakukan penyesuaian atau adjusting. Oke, next. Di sini ada contoh soalnya dari perusahaan Wang Group, di mana pada akhir tahun 2016 ini si Wang Group ini memiliki selisih sementara kumulatif sebesar 300.000 yang dihitung seperti yang ditunjukkan, yaitu dari depreciation book basis-nya itu sebesar 1 juta. Tapi secara teksnya itu tax basis of depreciable asset-nya itu dicatatnya cuma 700.000. Jadi si kumulatif dari keseluruhannya itu sebesar 300.000 kan. Nah, si 300.000-nya ini itu tuh akan terbagi atas tahun-tahun yang kolom di bawahnya itu 2017, 2018, 19, 20, dan juga 2021. Nah, yang dimana ternyata itu ada perubahan tax rate atau si tarif pajaknya yang sangat signifikan nih. Misalkan
di 2017 sama 2018 kan pakai 40%, terus di 2019-nya pakai 35%, terus 2020 sama 2021-nya itu 30%. Nah, kalau misalkan tax rate atau si tarif pajaknya ini sudah diketahui seperti ini, nah tarifnya sudah diketahui sekian-sekian, jadi kita tinggal kaliin aja langsung si tax rate-nya ini dengan tarif yang baru semuanya. Yaitu dikaliin dengan si 300 ribunya yang terbagi atas si tahun-tahun 2017, 2018, 19, 20 sama 21 ini kan. Nah, next. Nah, jadi nanti angka yang masuk di jurnal itu atau kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2016 itu sebesar 108.000 yen yang di sini guys. Nah, dengan catatan si uang ini hanya dapat menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini setelah tarif pajak di masa mendatang telah diberlakukan. Dan juga jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, maka perusahaan uang ini, si uang grup ini harus menggunakan tarif yang berlaku saat ini. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu konsep dasar rugi operasi neto, net operating loss atau nol. Nah, jadi konsep dasar net operating loss atau nol adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kerugian secara fiskal. Kapan sih ini terjadi? Nah, ini terjadi karena beban yang dapat dikurangkan pajak lebih besar daripada pendapatan kena pajak. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki penghasilan kena pajak, sehingga pada tahun tersebut perusahaan tidak perlu membayar pajak penghasilan. Nah, dalam teori akuntansi internasional, diambil dari buku Kiyosho, ada dua metode kompensasi kerugian, yaitu carryback, yaitu kerugian digunakan untuk mengurangi pajak pada tahun sebelumnya, dan carry forward, yaitu kerugian digunakan untuk mengurangi pajak pada tahun-tahun berikutnya. Namun, pada PSAK 46 dan peraturan pajak di Indonesia yang diperbolehkan hanya metode carry forward atau kompensasi rugi ke depan. Umumnya, kerugian ini dapat dikompensasikan hingga 5 tahun ke depan, meskipun pada sektor tertentu ada yang 10 tahun di beberapa sektor. Nah, sedangkan metode carry back tidak diterapkan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke konsep kompensasi kerugian ke belakang atau loss carryback. Sederhananya, carryback atau metode ketika perusahaan yang mengalami kerugian tahun ini bisa menggunakan kerugian tersebut untuk mengurangi pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya berlaku sampai 2 tahun ke belakang. Ada 3 karakteristik utama dalam metode ini. Pertama, kalau sebelumnya perusahaan pernah membayar pajak cukup besar, lalu sekarang mengalami rugi, perusahaan dapat mengajukan pengembalian sebagai pajak yang dulu sudah dibayar. Nah, pengembalian ini disebut tax refund atau restitusi pajak. Kedua, keuntungan utama dari metode carryback adalah membantu perusahaan mendapatkan tambahan kas lebih cepat saat sedang mengalami kerugian. Jadi likuiditas perusahaan bisa lebih terjaga. Dan ketiga, dalam pencatatan akuntansi, kerugian tersebut langsung diakui pada tahun berjalan. Namun perlu diingat, metode carryback ini lebih banyak digunakan dalam teori atau di beberapa negara tertentu. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem perpajakan umumnya tidak memperbolehkan carryback. Sekarang kita lihat contoh kasus dari kompensasi kerugian ke belakang atau carryback supaya lebih mudah dipahami. Nah, PT Angin Terbang mengalami rugi operasi neto pada tahun 2026 sebesar 500 juta. Sebelumnya pada tahun 2024 dan 2025, perusahaan sebenarnya memperoleh laba dan sudah membayar pajak dengan tarif 22%. Di tahun 2024, laba kena pajaknya 200 juta, sehingga pajak yang dibayar 44 juta. Kemudian di tahun 2025, laba kena pajaknya 250 juta dan pajak yang dibayar 55 juta. Nah, karena tahun 2026 perusahaan mengalami rugi, maka kerugian ini bisa ditarik ke belakang untuk menghapus laba kena pajak pada tahun sebelumnya. Pertama, rugi digunakan untuk menghapus laba tahun 2024 sebesar 200 juta. Lalu digunakan lagi untuk menghapus laba tahun 2025 sebesar 250 juta. Jadi total kerugian yang berhasil dikompensasikan ke belakang adalah 450 juta. Sementara sisa rugi sebesar 50 juta masih bisa dibawa ke masa depan atau carry forward. Karena laba tahun-tahun sebelumnya dihapus, maka pajak yang dulu sudah dibayar bisa diminta kembali sebagai restitusi pajak. Perhitungannya 200 juta dikali 22% ditambah 250 juta dikali 22%, sehingga menghasilkan
99 juta. Ayat jurnal yang ditulis 2026 yaitu piutang restitusi pajak penghasilan sebesar 99 juta dan manfaat pajak dari carryback sebesar 99 juta. Lanjut kita masuk ke kompensasi kerugian ke depan, loss carry forward. Nah, berbeda dengan carryback yang menarik kerugian ke tahun sebelumnya, carry forward justru membawa kerugian ke masa depan. Artinya jika perusahaan mengalami rugi saat ini, maka kerugian tersebut bisa digunakan untuk mengurangi laba kena pajak pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini sangat penting terutama karena di Indonesia berdasarkan PSAK 46 dan ketentuan perpajakan, yang diperbolehkan adalah kompensasi rugi ke depan atau carry forward. Karakteristik utamanya adalah kerugian masa lalu dapat memberikan manfaat pajak di masa depan, karena nantinya perusahaan akan membayar pajak lebih kecil saat sudah memperoleh laba kembali. Dalam akuntansi, manfaat ini dianggap memiliki nilai ekonomi sehingga diakui sebagai aset pajak tangguhan. Namun, pengakuannya tidak boleh sembarangan. Menurut PSAK 46, aset pajak tangguhan dari rugi fiskal hanya boleh diakui jika perusahaan memiliki keyakinan yang cukup bahwa di masa depan perusahaan akan memperoleh laba kena pajak. Jadi sederhananya perusahaan harus punya kemungkinan besar untuk untung lagi di masa depan agar manfaat pajak tersebut benar-benar bisa digunakan. Kalau perusahaan diperkirakan terus merugi, maka aset pajak tanggungan tersebut tidak boleh diakui sepenuhnya. Nah, kita masuk ke contoh dari carry forward. Nah, melanjutkan kasus sebelumnya, PT Angin Terbang masih memiliki sisa rugi tahun 2026 sebesar 50 juta yang belum digunakan. Nah, sisa rugi ini akan dibawa ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2027. Karena tarif pajak diperkirakan tetap 22%, maka perusahaan dapat mengakui manfaat pajak di masa depan sebesar 50 juta dikali 22%. Sehingga menghasilkan aset pajak tangguhan sebesar 11 juta. Pada saat pengakuan di tahun 2026, jurnalnya adalah debit pada akun aset pajak tangguhan sebesar 11 juta karena perusahaan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian kredit pada akun manfaat pajak dari carry forward sebesar 11 juta. Lalu kita masuk ke tahun 2027, diasumsikan perusahaan memperoleh laba sebesar 100 juta. Sebelum kompensasi rugi, pajak yang seharusnya dibayar adalah 100 juta dikali 22%, yaitu sebesar 22 juta. Namun karena perusahaan masih memiliki kompensasi rugi sebesar 50 juta dari tahun sebelumnya, maka beban pajak yang benar-benar dibayar menjadi lebih kecil. Disinilah aset pajak tangguhan tadi mulai direalisasikan atau digunakan. Jurnal realisasinya adalah debit beban pajak penghasilan kini sebesar 22 juta, kemudian kredit aset pajak tangguhan sebesar 11 juta karena manfaat pajaknya sudah digunakan, dan kredit utang pajak penghasilan sebesar 11 juta sebagai pajak yang masih harus dibayar perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian penilaian kembali aset pajak tangguhan, atau yang sering disebut sebagai cadangan penilaian. Konsep ini muncul ketika perusahaan mulai meragukan apakah manfaat pajak di masa depan benar-benar bisa digunakan. Misalnya sebelumnya perusahaan sudah mengakui aset pajak tangguhan dari carry forward karena diperkirakan akan memperoleh laba di masa depan. Namun ternyata setelah dievaluasi kembali, perusahaan diprediksi akan terus mengalami kerugian. Kalau begitu, kemungkinan aset pajak tangguhan tadi tidak bisa direalisasikan sepenuhnya. Karena itulah, nilainya harus dikurangi melalui akun kontra yang disebut cadangan penurunan nilai atau valuation allowance. Tujuannya supaya nilai aset pajak tangguhan yang dilaporkan di laporan keuangan tetap realistis dan tidak terlalu besar. Pada jurnal nominalnya tidak ditulis karena angka tersebut menunjukkan nilai estimasi aset pajak tangguhan yang diperkirakan tidak dapat digunakan atau tidak dapat direalisasikan di masa depan. Nah, jadi besar nominalnya bisa berbeda-beda, tergantung hasil evaluasi perusahaan terhadap kemungkinan memperoleh laba di masa depan. Dalam jurnal akuntansi, perusahaan akan mencatat debit pada akun beban pajak penghasilan tangguhan sebesar nilai yang diperkirakan tidak bisa direalisasikan, terus kreditnya cadangan penurunan nilai aset pajak tangguhan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada video kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman lebih memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.